Untuk bisa jadi pemenang di Sumba Talenta, dakei Ibu Sastri Bakri. Bali kursi sampai banyaknya, pasti bisa menang. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak basuh balik ambo, yang tabusen, yang tagi buruk serene di pot bungo. Hari ko sanak luar biasa, bako luar biasa. Kalian sanak lah lihat. Uni ambo na rancak nan kami di Sewalambo ko sengaja datang ke Padang untuk mengisi podcast luar biasa sana. Ambo dah piti doh suruh saya uni ko bayar tiket pesawat petang. Uni Sastri Bakri seorang seniman iyo pulo, sastrawan, penulis buku, dan beliau juga yang penyanyi. Jangan salah di sana. Modeko beliau walaupun usia beliau sudah berapa tahun nih kini? 62. Anak masih muda sana. Jiwanya membuat anak-anak muda termotivasi yang pasti ini. Memang tujuannya itu Memotivasi anak muda-muda iya. ini ya. Nah, kini Uni sibuk di Karajo. Beliau birokrat juga sana. Karajo di Kementerian Dalam Negeri. Terakhir Uni Direktur Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Oh. Nah, itu kan 60 tahun kan mesti selesai, pejabat struktural kan harus selesai 60 tahun. Saya tambah 2 tahun itu kan. Nah, terus beberapa minggu sebelum pensiun keluar keputusan Presiden untuk menjadi Widya Iswara Ahli Utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tugasnya melakukan pendidikan, pengajaran, pelatihan untuk pejabat-pejabat eksekutif legislatif. Padahal Uni sebetulnya lah banyak melakukan pelatihan pendidikan untuk masyarakat terutama Sumatera Barat. Contoh serpo kiprah Uni itu kan magia motivasi. Itu sebetulnya waktu jadi kepala Bawas dari Padang 50 tahun umur waktu itulah minta jadi Widya Iswara. Tapi ditolak. Tapi kini kesempatan. Tapi ya alhamdulillah kini dapat. Nah, Uni, apa kok yang terakhir? Kalau kiprah Uni kan masyarakat Sumatera Barat banyak tahu. Kok apa gebrakan terbaru Pak? Patan terakhir ambo dapat kabar konser 60 tahun Sastri Bakri dah. Yang itu 2 tahun yang lalu, konser 60 tahun Sastri Bakri. Itu mangamboinya itu karena itu sangat luar biasa itu. Iya. Akhirnya aku nih. Yang terakhir, sebetulnya terakhir banyak sih. Banyak. Barusan ya loh. Beliau kan mau tandang dodon sana makupan mudo tarui. Yang terakhir adalah pertunjukan Mahakarya Randai. Oh iya. Itu tiketnya 5 juta. Ya luar biasa. itu Mbak bisa menginspirasi Uni untuk mangke itu. Jadi kan Giko sebetulnya hanya karena waktu itu terkenang takana Jo Papa kata cuk menceritakan tentang Syekh Burhanuddin. Iya. Nah, karena itu Syekh Burhanuddin ambo mencoba untuk melakukan kajian, membaca buku, melihat YouTube, kemudian datang jadi mengumpulkan data dari orang-orang yang data primer ya dari Khalifah Syekh Burhanuddin itu. Kemudian itu rasanya kok bagus lah kita bikin cerita Randai kan cerita lama-lama juga. Kini kisah perjuangan Syekh Burhanuddin supaya orang tahu bahwa Syekh Burhanuddin kok sebetulnya memang luar biasa. Karena apa? Dia melakukan pendekatan keagamaan itu lewat seni budaya. Itu yang hebatnya. Lewat silat, lewat dendang, lewat seni tradisi Randai, kemudian uluambe itu kan dari itu. Ya. Termasuk Lamang itu adalah Syekh Burhanuddin loh. Nah itu di tuh di Jakarta. Di pusat perfilman Usmar Ismail. Itu penuh gedung teater. Nah itu berhari ini. Sehari pada sayang mah pada persatunya 6 bulan dibuat 2 hari tuh keren tuh. Nah itu saja hampir dibatalkan loh karena COVID-19. Semalam itu jadi kan kita bikin teater pusat perfilman itu kan besar, gedungnya besar, tetapi luasnya tuh di luar tuh lebih luas lagi gitu. Jadi awak letakkan lah makanan tradisional seolah-olahnya di situ. Jadi datanglah polisi untuk melarang pertunjukan. Walah 6 bulan persiapan, biayalah habis segala macam. Terus disuruhlah dia tenang-tenang duduk-duduk. Suruh makan nasi kapau. Nah itu pertunjukan itu. Akhirnya taruhnya pertunjukan. Taruh aja lah, nggak ada salah. Malah ikut nonton ya. Nasi kapau. Jadi ada yang menarik sebenarnya. Di saat Uni melakukan membuat pertunjukan itu, bahas pertunjukan itu sebenarnya banyak di sana. Nah kamu bahas di beliau mah, kupas teste. Ya. Nah untuk pertunjukan Patang tuh, yang di Jakarta tuh apa namanya judulnya ini? Mahakarya Randai W.E. Sipono.
Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin. Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin. Itu ada bukunya lupa loh. Tapi yang menariknya itu di aduan di Jakarta, indak di Sumatera Barat, mangau ni aduan di Jakarta. Apa persoalan mbak anda di Sumatera Pertama Barat? Karena kegiatan memang ada uni, kenapa tidak di itu, saya mau sponsor kalau di Padang. Ada wakil di Rut Garuda mah macam gitu. Nah, terus tapi kan kita sudah booking tempat ala bayi lah segala macam kan. Tidak mungkin lah gitu. Jadi sementara di situ kan mendorong anak-anak muda karena mereka bukan hanya pemain-pemain inti yang kita minta itu profesional. Misalnya sutradara Jose Rizal Manuel kita mintakan. Kemudian yang penyanyi-penyanyi memang anak-anak talenta. Kalau yang lain kan kita ajak mahasiswa, pekerja, orang-orang yang bekerja di bank, itu di Gemumi dari MMC. Mereka itu semangat gitu. Mereka kehilangan induk. Nah, awak jadi induknya gitu lah. Dan mereka latihan terus dan saya lihat memberi kesempatan ke anak muda untuk mencintai seni budaya Minang, seni tradisi Minang. Tadi Uni kan ada mengecek penyanyi-penyanyinya ada dari talenta. Nah, dun sana kalau dun sana pastilah mandangan namanya acara sumbar talenta itu tiap tahun. Beliau lah pendirinya, foundernya Sumbar Talenta. Sumbar Talenta itulah dari tahun berapa tuh nih? 2000 Wabah Sumbar Talenta itu sangat menarik. Sumbar Talenta kok menghasilkan generasi-generasi muda yang punya potensi. Awalnya kan cuma nyanyi, kemudian berkembang ada tari, ada puisi bagaimana. Apa boleh tuh nih di sini? Jadi sebetulnya memang awalnya memang nyanyi. Kenapa itu muncul ide itu adalah ketika waktu itu remaja kan sedang tawuran narkoba gitu. Jadi membantu programnya Pak Wali, kita bikin itu supaya mereka lupa. Makanya tandingnya kan tidak sebentar, berbulan-bulan kan, mulai dari audisi, babak penyisihan, memang dicari, final betul-betul. Nah itu pertama membangun daya saing mereka. Karena itu tema kita say no to pornografi, say no to drugs gitu. Jadi tidak ada narkoba, tidak ada itu. Nah kemudian kan ada yang komplain, kok hanya nyanyi saja? Talenta itu kan tidak nyanyi, ada tari, ada teater, ada segala macam. Maka perlahan-lahan kita masukkan satu-satu sehingga sejak Talenta 6 kalau nggak salah itu Talenta 6 apa 5 itu sudah lengkap, ada tari, ada nyanyi, ada musik, ada teater, ada puisi, lengkap. Nah, jadi itu labar kali itu Sumber Talenta tahun berdiri 2000 sebetulnya kalau untuk pertunjukan kompetisi mungkinlah 20 kali. Cuman kita yang baru kita sebutkan ke-14 karena ada yang misalnya Talenta Kids itu berdiri sendiri, kemudian Talenta Senior kan berdiri sendiri. Tapi kalau digabungkan itu seluruhnya lebih dari 20 itu akhir-akhir kan para pemenang di Uni ajak keluar negeri. Sejak Talenta 1 keluar negeri. Keluar negeri ya. Talenta itu salah satu bentuk cara Uni mengapresiasi mereka itu. Ya, pertama untuk bagi tahu mereka bahwa karena prestasi lah mereka bisa keluar negeri tanpa uang. Tanpa berpikir orang kaya atau orang miskin, tidak. Tapi ketika mereka berprestasi, maka mereka bisa berangkat ke luar negeri. Dulu kan hanya Malaysia, Singapura, gitu kan ya. Kemudian mulai berkembang Australia, kemudian berkembang akhirnya seluruh benua. Kok bisa? Artinya berarti Uni punya link ke luar negara? Iya, pertama kan anak-anak ketampil. Tunggu nih, beliau punya link di luar negara yang tagia minta pergi ke luar negara bisa aja sana setuju sana. Jadi mau nih ceritanya kan di panggung langsung. Jadi memang kita kan memang butuh ya. Petang juga Alkawi pun ngecek bantu itu. Alkawi tahu kan ya? Tahu. Alkawi Uni, nama Uni lah didangas sedemikian rupa bentuk gadang-gadang. Padahal inyo lah gadang pak. Anu saya puluhan ribu kan ya. Terus bisa kita kolaborasi undangannya pertunjukan WE Siponoko luar biasa. Terus bilo-bilo kolaborasi itu bagus loh. Kita justru kalau bisa kita berkolaborasi itu saatnya sekarang kita bagaimana kelemahan senimanku adalah di manajerial. Itu harus diakui. Harus. Jadi inyo tahunya memproduksi karya aslinya. Hanya produksi karya asli, memasarkan tidak. Nah di Talenta itulah yang diajarkan kepada anak-anakku ya. Jadi ketika mereka sudah pintar bersuara, menyanyi karya, jangan berpikir kadang sudah bagus, itu ikut bintang radio. Karena di bintang radio menyanyi itu memang tek 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 tek
notasi, Iya. ya kan? Kau tuh juara bintang radio. Tetapi kalau di Tunggu, pernah juara bintang radio? Iya. Oh, sana patut lah beli di penyanyi sana. Tahun barat tuh nih. tahun 85, 86, 87 kan? Hapus beliau. Untuk beliau lah sana. Tuh, lanjut nih. Nah, kalau bintang radio kan awak nyanyi kaku. Iya, Zaman dulu lo apalagi Iya, kan. iya. Tetapi di sini tidak. Seorang penyanyi harus bisa komunikasi panggung. Itu satu. Jadi ada penilaiannya, ada 7 buku talenta tuh ada tuh jelas penilaiannya. 7 apa 5. Pertama, kalau dia nyanyi maka teknik menyanyi, vokal, frasering, artikulasi, dinamika, ekspresi, performance dinilai. Tapi tidak cukup itu saja. Kalau dia bisa menyanyi saja, ada penonton apa gunanya? Iya. Karena itu kalian harus jadi marketing, sales Iya. marketing. Jual diri kalian nih bahwa saya ini mau tampil loh. Karena itu bagaimana meyakinkan orang supaya orang menonton. Iya. Kalau menjadi bawahnya tuh menjadi ada yang melenceng-lenceng itu kan tidak dipantau kita. Tetapi mereka setiap penyanyi, penari itu harus bisa memasarkan dirinya, mempromosikan dirinya, mempiarkan dirinya, tidak mengiklankan. Kalau mengiklankan beda. Iklan ke potensi awak 5, awak sabi awak nomor 10, awak nilai awak 10, bahkan awak katakan awak nomor 1. Tidak. Mempiarkan adalah ketika potensi kita ini adalah 8 atau 9, tapi orang hanya tahu 5. Iya. Nah, itu yang harus kalian katakan I am gitu. The best lah gitu. The best, akan menampilkan yang terbaik, akan menghibur Bapak Ibu, beli jual undangan. Bahkan dulu enggak usah malu-malu. Termasuk buku ya. Buku kan orang kadang-kadang sudahnya karya enggak pernah dijual dah. Disimpan saya. Disimpan saja. Kalau Budo ya, orang bilang Budo. Budo memang menjual buku itu. Apa itu melacurkan diri? Itu terserah. Terserah. Nah, kini mereka caranya kalau perlu pergi ke pasar jual tiket. Jual ini ya. Nah, bagaimana memotivasinya? Itu masuk dalam kriteria penilaian bahwa dia pun mempiarkan dirinya bagus, mempromosikan dirinya, membranding lah istilahnya sekarang, membranding dirinya. Ini tuh sana di PR, bukan diiklankan. Kalau iklankan tuh nilai lewat 5-nya pakai 10 sana. Kalau PR tuh enggak. Awak ingin membranding diri, menciptakan kondisi kualitas diri itu memang apa adanya dan bagus. Bagus. Tapi orang enggak tahu. Nah, itu. Jadi kita punya kualitas bagus, tapi orang tidak tahu. Itulah yang kita harus kita jual, kita promosikan. Ada celeu nih di Sumber Talenta. Aku ambo nang cok nang hal-hal buruk tentang Sumber Talenta. Pertama, cak dibuka ditanya sana. Beliau pendirinya sana coba tanya. Kece orang untuk bisa jadi pemenang di Sumber Talenta, dakei Ibu Sastri Bakri. Bali kursi sampai banyaknya, pasti bisa menang. Iko jadi orang pikir ya, takut juga kalau nak pikir banyak masuk sini nak kemana? Aduh, batu tuh nih. Jadi itu tadi yang dikecilkan, Iya. mempromosikan dirinya. Bagaimana dia menghimbau orang menonton sebanyak-banyaknya. Iya. Itu bentuk cara. Bukan dia harus beli tiket. Kalau beli tiket itu berarti dia sudah hopeless tuh. Dia tidak punya skill, keahlian untuk memasarkan pertunjukannya. Iya. Karena itu dia beli sendiri, dia punya uang. Kalau misalnya seperti itu, maka kita bisa lihat talenta 1 sampai talenta 14 pemenangnya adalah orang kaya. Kan ternyata tidak seperti itu kan? Ada yang miskin. Kemarin itu tahun kemarin mau berangkat ke Brunei. Untuk paspor saja nggak ada uang. Untuk mengurus paspor saja nggak ada uang. Kalau Bundo, kalau misalnya tidak ada uang, kasih tahu Bundo bayarkan. Boleh tanya kan? Ada yang miskin mau ikut, tapi tidak bisa bayar inset, kasih tahu Bundo bayarkan. Tetapi tidak misalnya kalian mau menang, kasih Bundo uang, Bundo tuh kecil lah tuh. Banyak BT yang kalau dia Tapi ada enggak selama Sumber Talenta tuh ada enggak nanti mana ini Ibu Bundo, kau anak ambo ke mana? Barang ambo harus mamaya ke ibu. Kau kursi. Ada. Enggak usah disebut talenta berapa. Dia bagus tuh anak.
sudah masuk dalam kriteria Pemenang. karena akting panggungnya bagus, dia cantik, performance-nya bagus, semua bagus lah. 3 besar sudah pasti di tangan. 3 besar. Tapi dia sudah masuk pemenang sebetulnya 10 menit. Tapi dia mau nomor 1. Datang ke sini orang tuanya. Berapa biaya grand final itu, Bu? Hotel apa segala macam, saya yang bayar. Wih. Betul. Betul loh. Atuh? Ini kan saya ngomong tidak sembarangan. Kan orang bisa dengar. Iya. Tapi anak awak kan tidak buruk-buruk mana dulu. Kalau bisa nomor 1. Saya ketawa aja. Kalau ada yang seperti itu, ini inspektur khusus juga pernah. Inspektur investigasi memeriksa seluruh kepala daerah seluruh Indonesia. Woi. Seluruh Indonesia. Pernah memeriksa bupati, ini semua orang kan dengar nih. Iya. Pernah memeriksa bupati. Anda pikir deh, terima piti gua, orang enggak juga tahu doh kan. So agen anak yatim, kegiatan sosial, seniman, kadiage, segala macam. Dia terima piti itu kan. Enggak piti 10 juta, 20 juta, barati juta piti kok. Kalau itu dilakukan, kayo balinda lah sastri kok. Jadi kalau ada isu seperti itu, Tapi tunggu, anak tadi menang enggak? mana bisa menang dia? Artinya dia kan kan kita kan demonstrasikan integritasmu dalam sikap keseharianmu, demonstrasikan nuranimu. Nurani tidak pernah bohong. Dalam sikap dan perilakumu, gitu loh. Kalau itu sudah tidak, maka tidak akan dapat dia. Jadi orang yang punya skill bagus tapi attitude tidak ada, itu tidak bisa dipakai yang pasti. Tidak bisa. Jadi kanonnya lah punya sikap, padahal tampaknya mengecek itu ada peluang pasti tak 3 besar. menang 3 besar. Ada yang sudah bagus juga, dan sampai sekarang boleh orang tuanya marah. Kita bisa lihat saja kan. Sudah dikasih tema kita adalah say no to pornografi. Iya. Karena itu berpakaianlah yang sopan, jangan kebuka-buka, jangan ini. Semuanya bagus. Tapi juri sudah memenangkan, dan saya katakan tidak, karena dia tidak memakai baju yang sepatutnya. Terbuka loh. Nah, karena kita berpegang kepada itu. Boleh komplain. Boleh masukkan koran, tidak masalah. Tapi kan kita sudah punya pola. Itulah gunanya kita bikin buku. Jelas. Setiap tahun. Di dalam buku tuh jelas jumlah Jelas ya. Kalah teman budaya BIV belum tentu ada buku. Nah, itu kok menarik kok. Jadi manajemen sebuah banyak harus beraja kah beliau koyo sana anda membuat acara mode itu, artinya tuh serta kondisi tadi ada jawabannya yang kepasti untuk masyarakat sehingga komplain tuh biar itu saja. Ya, boleh komplain. Dulu juga pernah tuh. Sumber talenta pula bisa juga membuat acara aku nyoba lo bantu nyoba acara sekalinya. Nah, kedua ada juga ada yang sekali itu apa gagalnya, hadiah tidak diberikan. Ini tanda Bundo ketika sudah mengatakan juara pertama Eropa misalnya, itu take a risk. Risiko kita ambil. Kalau tidak dapat sponsor, maka Bundo akan biayai. Aduh celai. Seorang Ibu Sastri Bakri yang sebenarnya nyolah banyak berkiprah, birokrat iyo, seniman iyo, penyanyi iyo, sastrawan iyo, penulis buku iyo, artinya kan lagi kajal sadunya beliau. Kebakar reka mana lain nak? Ini nak. Nah itu apakah aduh sebagai orang Ibu Sastri Bakri itu terlalu over tuh mah, sadunya kacanya aja. Nah, uni menyikapi omongan orang di luar kok. Itu kan jadi Giko sebetulnya. Ada hal yang orang bisa mengatakan misalnya tapi menjadi pemicu ya. Misalnya dulu banyak seniman di Taman Budaya mengatakan apa sastri, apa karyanya. Ya kan? Mengaku-ngaku sastrawan dan tidak pernah mengaku sastrawan. Tetapi kalau diklik sastrawan Indonesia, maka nama sastri ada. Ya kan? Klik lah. Sastrawan Indonesia ada di Google. Nah, ada sastri. Ada sastri di situ. Nah, kemudian waktu itu kan orang kan banyak sudah punya nama, sudah berkata, tapi orang kan tidak selalu langsung jadi. Semua berproses. Buku pertama itu adalah Perempuan dalam Perempuan, kumpulan cerpen. Nah, itu kan dikritik sama Darman Munir. Tapi dipuji oleh Titi Said. Kan yang endorse Titi Said juga sama Darman Munir. Darman Munir memuji kalau nggak salah karya Indriani apa siapa itu. Kemudian para kritikus mengkritik. Tidak ada masalah sebetulnya.
itu jadi pemicu. Makanya saya sebetulnya Bunda sebetulnya berterima kasih kepada orang yang setiap orang yang mengkritik pasti senang, tidak pernah marah. Kritik membangun. Nah, kritik tidak jadi membunuh karakter orang. Iya, tidak peduli mau membunuh, niatnya membunuh, tetapi kan memang ada yang misalnya ada dulu penulis dia, tapi akhirnya hilang. Kenapa nggak tahan dikritik? Tapi kayak seperti Pipit Senja, tahu kan? Ya. Novelis yang sudah ratusan kali. Novel Bundo yang pertama, judulnya Kekuatan Cinta ini, itu dibahas di Pusat Dokumentasi Sastra. Apa kata Pipit Senja? Uni, saya udah ratusan novel, tapi nggak diakui sebagai sastrawan. Uni baru novel yang pertama, kok Leon Agusta mau, makanya kemarin kan podcast wawancara dengan itu, Bundo ceritakan bagaimana Leon Agusta itu memuji karya orang yang sedemikian tajam tapi mengapresiasi karya. Tapi ada orang yang model tuh. Unisas itu kan orang birokrat, banyak pejabat yang dakik dinyo, artinya menggunakan pengaruhnya sehingga bisa diakui. Betul nggak serupa itu? Tidak pernah justru. Oh, nggak pernah loh. Kalau menjual tiket kepada siapapun. Ya. Orang nggak dulu macam, cobalah pensiun Jo Sastri kau bisa kok. Ya, bisa aja. Gitu kan? Ya. Kan ternyata pas lah pensiun tak ada awak pikir awak pensiun ternyata masih tetap juga gitu lah. Ya. Makanya orang di mana-mana hanya kenal Sastri Bakri sebagai penyanyi, sebagai seniman, sebagai sastrawan. Tidak sebagai pejabat. Kalau pada lama baru tahu bahasa direktur. Iya. Iya, Aki Prai banyak di dunia seni. Nah, kemudian kok segala kaji paci. Sekarang tanya kepada mereka, misalnya yang mereka mengaku sebagai sastrawan, sebagai penyair, karya mereka bandingkan dengan karya Sastri, misalnya gitu. Juga di galaan misalnya Sastri menyanyi, oke, bandingkan mereka yang penyanyi dengan Sastri penyanyi. Apa memang itu ambisi atau memang talentanya? Kita harus akui dong. Kalau misalnya dia memang aku talentanya, alhamdulillah diberikan Tuhan banyak dan kita bisa mengekspresikan. Kenapa tidak gitu loh? Itu saja sebetulnya. Terakhir, apa saran Uni ke penonton awak se-Indonesia, terutama orang Minang, terus mungkin ada motivasi atau ada yang kau Uni sampaikan ke masyarakat kita tentang sosok seni. Seorang Sastri Bakri Tentang dan seni, dunia seninya. Jadi seperti kau, setiap kita melakukan pertunjukan ke luar negeri diapresiasi orang. Tetapi di negeri kita sendiri kita tidak diapresiasi. Nah, itu bagaimana supaya orang rantau yang ada di Jakarta. Kalau orang rantau rata-rata mengapresiasi, tetapi orang yang ada di sini tidak. Karena itu tuh obsesi yang belum tercapai. Bagaimana misalnya kita bisa bikin semacam orkestra ke angklung itu? Kan itu menjadi pertunjukan. Kita bikin itu pertunjukan talempong, semua orang bisa pegang talempong dan itu dibikin orkestra menjadi sebuah pertunjukan, tetapi semua orang terlibat. Itu sebetulnya keren. Dan orang bisa menonton, datang ke Taman Budaya. Dulu pernah saya ngecek ke kepala Taman Budaya dulu, kasih saya satu tempat yang menjadi rutin orang akan menonton di situ. Dan oke, dimanfaatkan, saya menjadi pejabat, nanti dialokasikan anggarannya, waktu jadi sekretaris DPRD itu, dialokasikan anggarannya cuma 5 juta kita subsidi seniman tuh sekali sebulan. Setelah itu mereka sudah establish, sudah ini lepaskan. Karena ternyata angklung itu kan sekarang jadi, tinggal terima uang saja lagi gitu loh. Nah, itu yang harus kita lakukan. Misalnya cobalah talempong itu kan adanya tuh. Masing-masing pacik cie di kondak ada dirijennya teng gitu bisa jadi malereng lah tabiang misalnya kan cik menyanyi cik di situ seluruh penonton tuh merasa dilibatkan. Pasti mereka datang pertunjukan talempong misalnya atau apalah yang di talempong nonton rame kerjasama dengan travel sebetulnya mereka membutuhkan itu, tetapi kita seniman kita tidak diberdayakan untuk itu gitu loh. Mesti itu diberdayakan seluruhnya, digabung di itu. Kepala Dinas Pariwisata yang kini lah beritahu tetap gue pertunjukan di bandara itu.
soal orang nonton itu nanti akan menjadi Itu salah satu cara ini kan mempromosikan awak itu dan iya. melestarikan kesenian-kesenian Iya. awak. Nah, ini Jadi jangan dulu pernah batu berhenti. Tidak konsisten. Tidak fokus dan tidak konsisten. Terus syaratnya fokus, konsisten. nah, sebagai orang lah baumu 62 tahun tapi masih eksis, masih punya semangat. Anak bunuh kini banyak ndak serpo itu mah. Apa pasan nikon untuk anak muda-muda? Yang penting gali potensi diri. Makanya di Talenta itu ada lagunya galilah potensimu apa? Lupa. Tunggu lo. Talenta masih ada lah kok. Masih ada dong. Isunya talenta aku rantiu nih. Enggak, maksudnya tidak lagi Sastri Bakri ya. Tapi- Maksudnya kan Sastri sudah 62 tahun. Tapi adalah kader-kadernya yang berikutnya. Tapi tetap diawasi dong, dikontrol. Tetap diawasi karena gini, hadiah ke depan itu kalau nggak salah ke Australia. Baik. Nah itu akan apa nama aksesnya tetap lah karena kan orang yang hanya tahu Sastri. Tetapi yang mengelolanya di bawah tidak lagi. Kan sekarang ada ketua HWK yang baru gitu. Luar biasa. Ada Leoni, kau sampaian. Tunggu lo, Uni punya channel YouTube kabar ya kan? Iya. Promosian cek apa channel Oh YouTube-nya? ya, jangan lupa channel Sastri Bakri. Ada 3 sebetulnya, membagi ilmu karena tugas saya membagi ilmu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi ASN dan non ASN. Kemudian membagi cerita tentang kehidupan semuanya dan membagi budaya, seni budaya. Jadi pertunjukan di mana ada di channel YouTube saya. Sastri Bakri. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Punya loncengnya, Punya ikuti loncengnya. taruhnya. Iya. Jadi Sastri Bakrinya SASTRI BAKRY. Oh wah. Why? Lah terangnya terus sana. Jangan Ye, lupa yo. ye, ya. Ye yo. Jangan lupa sana cari namu Bundoko, like, subscribe, share, komen, nonton yang penting lah. Ayo nonton. Dan saling berbagi kalau ada, minta tolong lah kalau Bundo. Subscribe cek Bundo, kan bisa lah nah, saling berbagi ya, Pak. Iya. Biasa po. Jadi beliau kok sehari-hari kini berdomisili di Jakarta. Kini datang ke Padang menemui Yuan Tagia luar biasa. Mau kasih banyak Bundo lah hadir di Siko. Uni Sastri Bakri Ambo. Lah sana Ibu Sastri Bakri, seorang seniman, sastrawan, juga penulis, seorang birokrat dan tentunya founder Sumber Talenta dan penyanyi juga ala masuk di Pot Bungo bahasa Moya Tagia. Siapa bisa lain nan lebih luar biasa atau beliau saja nan luar biasa di Sumatera Barat. Waktu gue ya sana. Lah sana. Lah. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah no habis.